Gejala-gejala PMS atau premenstrual syndrome itu apa aja sih? Simak ya. Jadi, teman-teman, jika kalian mengalami yang disebut dengan premenstrual syndrome, itu adalah hal yang normal dan wajar. Biasanya, tahu nggak, itu terjadi 1-2 minggu sebelum kita menstruasi. Ada banyak peran hormon di situ. Ada progesteron, estrogen, dan ada luteinizing hormon. Nah, 3 hormon tersebut mengalami kenaikan dan penurunan secara signifikan pada saat kita akan mengalami menstruasi. Penurunan secara signifikan dan tiba-tiba itulah yang kemudian nampak dari luar, dilihat dari gejala fisik maupun perilaku serta emosi ya kawan ya. Jadi misalnya gejala fisik, kita mengalami nyeri payudara, timbulnya jerawat, kemudian nyeri pinggang atau panggul, lalu ada yang sampai pada case yang tidak bisa duduk secara tegak gitu ya. Nah itu juga masuk ke dalam kategori ini. Kemudian kita kadang mengalami sembelit atau bahkan diare guys. Kemudian ada lagi nih yang sampai dia mengalami susah tidur atau yang disebut dengan insomnia. Nah, beberapa hal yang tadi sudah aku sebutin itu adalah ciri atau tanda gejala dari premenstrual syndrome. Jadi kalian guys, kalau sudah merasa adanya tanda-tanda seperti ini, maka sebaiknya jangan stres ya, tetapi kenali dan kemudian atasi. Apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan premenstrual syndrome yang kita alami setiap bulan? Yang pertama, kalian harus tidur cukup guys. Tidur cukup artinya sekitar 7-8 jam setiap malam. Upayakan kalian tidak screen ya, atau screen time-nya itu bisa dikurangi sebelum kita tidur atau setelah kita bangun tidur. Kemudian, kalian guys harus identifikasi juga nih, apa penyebab atau mungkin beberapa stresor, baik itu di tempat kerja atau di kuliah mungkin atau di sekolah barangkali yang bisa membuat kalian itu stres. Nah, kemudian yang selanjutnya pastinya yang paling penting adalah olahraga. Lakukan olahraga yang ringan, nggak usah terlalu berat guys. Misalnya seperti aerobik atau mungkin jogging atau mungkin zumba sendiri di rumah, itu juga bisa kita lakukan. Dan nutrisi juga paling penting. Kalian harus perhatikan, tidak boleh mengkonsumsi alkohol, kemudian tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang, dan yang paling penting serat juga sangat diperlukan pada saat kita mau menjelang premenstruasi syndrome ini. Biasanya ini akan menghilang dengan sendirinya guys, seiring dengan kita sudah mendapatkan bulanan itu. Sebab apa? Karena hormon ini sudah mulai berkurang atau mulai stabil ketika kita sudah mengalami menstruasi atau sudah selesai dari masa menstruasi. So, buat kalian, gak usah khawatir ya, jaga pola hidup dan jaga pola makan. Oke?